Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Oke, baiklah Spiderman, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Cukup, terima kasih Spiderman. Selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Sehat semuanya? Oke, baiklah. Yang masuk hari ini, apakah kalian semua sudah sarapan? Oke, sudah. Mari kita uji dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian tahu gak sih, mengetahui asal daerah orang di sekitar kita itu penting loh. Kenapa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Karena tentu saja budaya dari setiap daerah itu berbeda-beda ya. Makanya kita sebaiknya tahu dari mana orang tersebut berasal, supaya jika kita melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu, orang tersebut tidak tersinggung. Nah, selain itu, mengetahui asal daerah orang di sekitar kita itu penting supaya kita juga bisa membantunya tanpa menyinggung perasaannya. Dan sesama manusia itu kan diwajibkan untuk bertoleransi atau tolong menolong, dan harus saling berkomunikasi dengan baik ya, karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong, dan tentu saja manusia akan membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Nah, budaya-budaya dari setiap orang yang berbeda tersebut ternyata ada pengaruhnya loh dari daerah asal atau suku bangsa dan agama orang tersebut. Contohnya dari DIY. Ada yang tahu contoh budaya dari DIY apa? Ya, kita yang berasal dari DIY akan menggunakan pakaian adat di setiap hari Kamis Pahing. Oke, semuanya pasti merasakan ya, karena di setiap sekolah itu semuanya berlaku menggunakan pakaian adat di setiap hari Kamis Pahing. Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan teks bacaan. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca bersama-sama teks tersebut, oke? Ya, ini dia teksnya. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian punya teman yang beragama Kristen? Ya, kalian punya teman yang beragama Katolik? Oke, pastinya ada ya, karena di Indonesia ini tidak hanya agama Islam. Ada yang tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama Islam, oke. Lalu Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, Buddha, lalu Konghucu. Konghucu ada di Indonesia? Ada, tapi cuma sedikit. Yang paling mayoritas di Indonesia itu agama Islam dan agama Kristen atau Katolik. Nah, kalian tadi sudah baca teksnya ya? Oke, sekarang silahkan buku tulisnya dikeluarkan, ditaruh di atas meja, dan siapkan pensil. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis kata-kata yang kalian tidak pahami atau yang menurut kalian itu adalah kata yang sulit. Nah, silakan ditulis di buku tulis. Nanti Ibu akan
menyuruh kalian maju ke depan dan membacakan kata sulit yang sudah kalian tuliskan. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, belum ya? Baiklah. Silakan teman sebangkunya bisa untuk bekerja sama. Ya, jadi tugas kalian selain mencari kata sulit, yaitu mengartikan kata sulit tersebut bersama teman sebangku kalian. Nah, kalian boleh buka kamus besar bahasa Indonesia yang dalam bentuk buku ataupun media elektronik seperti HP kalau kalian membawanya. Nah, kalau tidak tahu, nanti bisa dilewati aja dan nanti kita cari bersama-sama. Oke. Nanti ibu akan panggil salah satu atau beberapa orang dari kalian untuk membacakannya di depan, supaya teman yang lainnya tahu kata sulit apa saja yang perlu diketahui. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang hasil diskusinya ada kata sulit yang belum dibaca oleh Sailor Moon dan Superman? Ada? Oh, ya. Oke, Bernard Bir, silakan kamu membacakan kata sulit yang tadi belum dibacakan oleh Sailor Moon dan Superman. Nah, silakan teman-teman yang lainnya mencatat kata sulit yang belum ada di buku kalian. Oke, baiklah anak-anak. Silakan pensil atau ballpoint-nya ditaruh dulu sebentar saja. Nah, selanjutnya ini ibu akan memperlihatkan kepada kalian berbagai macam rumah adat. Nah, di sini ada berbagai rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada dari Papua, ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta, dan lain-lain. Nah, setelah kalian melihat berbagai macam rumah adat, adakah di antara kalian yang ingin mengungkapkan sesuatu? Seperti misalnya, banyak sekali kan rumah adat yang ada di Indonesia ini. Ada di antara kalian yang ingin mengungkapkan sesuatu. Gimana perasaan kalian setelah melihat keanekaragaman adat yang ada di Indonesia ini? Banyak sekali, bukan? Nah, itu dia. Penting bagi kita untuk berwawasan supaya kita tahu ada apa saja sih adat di Indonesia dan seperti apa sih bentuk-bentuk dari keanekaragaman adat yang ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya ibu akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mencari pokok pikiran. Nah, sebelum itu ini ibu ada teks lagi. Mari kita baca bersama-sama teks yang sudah ibu siapkan. Nah, dari teks tersebut, silakan kalian berdiskusi bersama teman satu meja kalian atau teman satu bangku kalian untuk mencari pokok pikiran yang ada di teks yang sudah kalian baca tadi. Ya, silakan dicari. Oh iya, kalian mencari pokok pikiran setiap paragraf dari teks yang sudah ibu tayangkan tadi ya, yang sudah kalian baca tadi. Pokok pikiran setiap paragraf ya.
Baiklah, sudah selesai semuanya. Karena tadi ibu cek, ibu keliling, kalian sudah banyak yang tahu ya tentang pokok pikiran setiap paragraf. Ya, ini ibu punya, coba perhatikan sebentar, ibu punya beberapa gambar dari kendaraan tradisional. Nah, dari gambar-gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa kendaraan tradisional pada umumnya memanfaatkan binatang atau hewan yang merupakan hewan ternak seperti kuda, sapi, kerbau, bahkan ada yang ditarik menggunakan kambing. Nah, kalian tahu nggak kenapa hewan-hewan tersebut bisa mendorong atau menarik gerobak yang ditumpangi oleh manusia? Padahal kan itu kan berat ya kan? Ada yang tahu kenapa? Iya, benar. Karena hewan-hewan tersebut kuat. Hewan-hewan tersebut kuat karena mereka memiliki otot. Nah, kalian tahu nggak? Otot merupakan salah satu macam gaya yang mempengaruhi gerak benda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam gaya. Pada awal pembelajaran tadi, ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa kita akan melakukan sebuah eksperimen. Apakah itu? Nah, kita akan menguji coba gaya listrik yang dihasilkan oleh penggaris atau plastik yang digosokkan ke rambut atau ke meja, dan dari kita melakukan hal tersebut nanti penggaris atau plastik tersebut bisa menarik potongan kertas kecil-kecil yang kita taruh di atas meja ataupun di atas kertas. Nah, ini dia eksperimennya, kita coba. Sebelum kita coba, silahkan kalian mengeluarkan benda-benda yang ibu minta kemarin, penggaris dan kertas yang disobek kecil-kecil, yang lalu kertas tersebut ditaruh di atas meja. Kita ikutin step-stepnya ya. Setelah melakukan eksperimen tadi, tahukah kalian apa yang terjadi? Ya, kertas-kertas kecil tersebut ditarik oleh penggaris atau yang sudah kalian gosokkan ke meja atau ke rambut kalian. Nah, kalian tahu nggak gaya apa yang dihasilkan setelah kalian menggosokkan penggaris plastik atau plastik ke meja atau ke rambut tadi? Ya, benar, gaya listrik. Nah, selain gaya listrik dan gaya otot tadi, ada lagi gaya yang lain, yaitu gaya gravitasi dan gaya magnet. Gaya gravitasi contohnya jika ada buah jatuh dari pohonnya. Nah, gaya magnet contohnya pada kompas. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi dan memahami pembelajaran hari ini, ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, jika sudah, silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar LKPD yang sudah ibu sediakan. Nah, jika dalam pengerjaan LKPD tersebut ada yang tidak paham, silakan angkat tangan dan bertanya. Setelah pekerjaan kalian selesai, silakan LKPD dikumpulkan di meja ibu. Nah, LKPD yang sudah dikumpulkan, ibu akan bagi lagi, tapi acak, tidak sesuai dengan yang kalian kerjakan. Kalian akan mengoreksi punya kelompok lain.
begitu? Nah, setelah itu nanti kita bahas bersama-sama. Dari sekian materi yang sudah kita pelajari, adakah di antara kalian yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Coba angkat tangannya. Oh, baiklah, tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Mulai dari kata sulit, lalu kita mempelajari tentang pokok pikiran, lalu kita mempelajari mengenai budaya, adat, keanekaragaman adat dan agama di Indonesia. Lalu kita telah mempelajari mengenai gaya. Nah, di antara 4 materi ini tadi, adakah dari kalian yang masih belum paham? Oke, silakan ini dipelajari lagi di rumah dan kesimpulan akan kita rangkum bersama-sama. Nah, dari sekian kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Ya, kalau iya, bagian mana yang membuat kalian senang? Oh, eksperimen. Ada lagi? Oke, ada yang menjawab saat mempelajari keanekaragaman suku budaya, adat, dan agama di Indonesia. Oke, baiklah, cukup sekian anak-anak. Semoga materi pada hari ini dapat kalian cerna dengan baik dan dapat kalian praktikkan di lingkungan sekitar kalian. Jangan lupa juga untuk bertoleransi dan saling tolong-menolong kepada sesama makhluk Tuhan. Oke, sekian dari Ibu. Silakan Spiderman, karena tadi kamu telah membuka pelajaran, sekarang kamu yang menutup pelajaran ini dengan berdoa. Silakan pimpin teman-temanmu. Oke, terima kasih Spiderman. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.